Kan beli motornya mampu gitu loh, masa ngerawatnya nggak mampu gitu kan. Perawatnya juga harus komitmen gitu guys, jangan asal beli terus ditinggal. Oke guys, welcome back to my motovlog ya. Jadi guys, di motovlog kali ini yang bakal gue bahas itu adalah perawatan yang gue lakukan ke motor gue selama ini. Buat info aja ya ke kalian, gue udah pakai motor ini sampai di detik ini tuh kira-kira 3 tahun 4 bulan lah ya, 3,5 bulan lah. Gue udah pakai motor ini selama 3,5 tahun, salah dari tadi. Jadi 3,5 tahun ini gue pakai motor ini. Itu perawatan rutin yang gue lakukan adalah dari pertama ya, kalau kalian punya motor juga kalian harusnya kayak gini, nggak peduli motor R15 kayak motornya apapun ya, cuman R15 tuh ada perawatan khususnya juga gitu. Ntar gue jelasin di video ini yang ngebedain perawatan motor ini sama motor lain gitu. Wow. Nah, waduh, jalannya pas plong banget nih guys. Nah, berhubung gue ngelakuin ke motor ini itu kayak gue tuh udah di set di kalender kalau gue orangnya, jadi biar nggak lupa gitu loh. Yang gue lakuin itu yang pertama dulu yang wajib kalau menurut gue ya, wajib dilakukan untuk motor pastinya cek bengkel ya. Terserah mau cek bengkel, mau cek sendiri kalau bisa, pokoknya kalian cek mesinnya, kondisi mesinnya itu dicek. Kalau kalian pakainya sehari-hari lumayan sering, sekitar 3-6 bulan juga harus dicek lah. Maksudnya 3-6 bulan terserah kalian mau 3 bulan, kayak 4 bulan, 5 bulan udah dicek lagi motor sendiri gitu ya. Itu buat ngecek mesin-mesinnya, rangka-rangka mesinnya gitu ya. Kayak ngecek keseluruhannya lah. Takutnya ada yang apa gitu. Itu kayak namanya cek rutin. Rutin maintenance, itu satu. Yang kedua itu biasanya yang gue pasti lakuin ya. Yang pasti gue lakuin adalah waktu kalian ke bengkel itu, wih, beat ember gila. Yang waktu yang biasa gue lakuin itu ketika rutin maintenance, kalau kalian ngerasa butuh ganti oli atau bisa dilihat olinya atau kira-kira udah kotor. Gue pernah ada pembahasan tentang oli juga tuh, nanti gue link ya, tentang oli, kapan kalian ganti oli kayak gitu. Nah, tapi gue biasanya kurang lebih ganti oli itu sekitar 3-5 bulan sih. Ya kurang lebih kayak tadi rutin maintenance, tapi yang ini tuh nggak selalu ganti oli gitu. Kalau rutin maintenance atau pengecekan mesin kayak gitu, gue lakuinnya rutin. Bener-bener setiap maksimal 6 bulan gue udah lakuin sekali. Gitu deh. Tapi kalau buat ganti olinya, sebentar, nyebrang dulu kita biar enak. Ini kenapa Gojeknya ini gonceng? Ini kenapa Gojeknya ini gonceng? Bentar, tadi sampai iya gitu. Jadi yang gua wajibin itu biasanya 6 bulan sekali gue melakukan pengecekan mesin, rutin maintenance kayak gitu, service kayak dealernya atau gue pengecekan mesin sendiri kayak gitu. Nah, kalau di R15 itu pengecekan mesinnya itu nggak cuman sekedar ngecek mesin gitu-gitu ya, kayak nggak cuman dicoba semua, dites, dilihat olinya perlu diganti, kampas remnya kayak gitu-gitu, nggak cuman itu, tapi dicolok juga ke laptop. Nah, sebenarnya ini yang kayak menurut gue belum nemuin nih softwarenya nih. Dicolok pakai laptop ya, nanti di belakang, di kursi belakangnya itu bisa dibuka, kita bisa ada kabel dicolok laptop buat tahu kondisi motor ini gitu loh. Kalian kalau pernah servis motor ini ke Yamaha, tahu deh, ke dealer resmi Yamaha atau kemana ya, pernah dicolok tuh pakai laptop, kelihatan ada yang salah nggak sama kelistrikan motor ini, ada yang itu, jadi ada softwarenya gitu, ada programnya di laptopnya gitu loh. Itu sebenarnya gue mau tuh programnya download di mana kalau ada ya. Kalau ada gue bisa cek sendiri kan di rumah, kita bisa cek sendiri di rumah. Itu yang sebenarnya menurut gue lumayan berharga gitu. Itu pengecekan juga kalau di Yamaha. Terus biasanya gue ganti oli ya, sejauh ini nih gue ganti oli itu pakai oli Yamaha Loop pernah, Yamaha Loop Sport pernah, Yamaha Loop Super Sport juga pernah. Yamaha Loop Super Sport selebay sih kata gue sih.
Itu gue nggak ngerti kenapa gue ganti, tapi itu lebay kalau kata gue. Ya malu sport oke. Ya malu ini juga oke lah. Ya malu biasa juga bisa gitu. Tapi kalau yang super sport sih menurut gue ada tuh yang paling mahal, nggak usah yang itulah gitu. Terus gue juga rutinitas yang gue lakuin biasanya tuh, gue pakai motor ini, gue pernah bahas juga nih video sebelumnya tentang kampas rem. Gue pakai motor ini udah 3,5 tahunan. Kampas rem motor ini tuh gue ganti udah 4-5 kali. Dibilang banyak juga ya, dibilang dikit juga gimana gitu. Nggak dikit juga, banyak juga bisa sih. Itu tergantung. Kalau gue pakai motornya tuh bener-bener sehari-hari kayak gitu ya. Sehari-hari gue pakai motor gue, pulang pergi kayak gitu, kerja, ngampus apa gitu, semuanya pokoknya gue pakai tuh motor ini bener-bener. Nah, kampas remnya itu udah gue ngerasa beberapa kali gue ngerasa wah ini udah kosong banget gitu loh. Sampai pernah rem gue blong juga pernah, bukan cuma kampas rem doang ya, rem gue blong juga pernah. Rem di kaki tuh pernah blong ya. Itu lagi, untung waktu itu gue kaget tuh kenapa rem kaki gue tiba-tiba nggak bisa gitu kan. Ternyata di rem kaki gue itu rusak, ngeblong gitu, gara-gara gue waktu itu lagi ngebut ya, tiba-tiba ada orang gitu, biasalah nggak lihat kiri kanan, tiba-tiba mau nyelonong nyebrang kayak gini nih. Gue lagi ngebut nih, jalan kosong, dia dari depan tiba-tiba mau lurus. Gue ngerem dong pakai rem kaki, rem tangan gitu, dua-duanya dong. Udah panik kan. Guanya sih nggak kenapa-napa waktu itu. Guanya bisa berhenti dengan selamat gitu ya. Orangnya juga kaget tapi nggak kena tabrak. Tapi rem gua kena tuh waktu itu. Rem kaki gua, waduh, blong coy, putus. Ya udah diganti lah tuh rem kan. Udah, cerita singkatnya kayak gitu. Jadi kampas rem gua ini udah gua ganti sekitar 4 kali sampai 6 kali, gua lupa berapa kali persisnya ya. Cuman dalam jangka 3 tahun aja gue ganti 6 kali. Berarti setahunan tuh bisa 2 kali gitu. Itu lumayan sih kalau kata gue ya. Harusnya nggak kayak gitu loh. Cuman tergantung pemakaian motor kalian lagi sih. Kalau emang motor kalian itu, aduh nih truk berisik banget boy, tunggu pergi dulu gitu. Kalau emang pemakaian kalian itu kayak ya kayak gue gitu ya, maksudnya yang bisa bilang mirip, maksudnya kayak sering kalau ada jalan kosong ya tarik dulu biar cepet nyampe gitu kan. Tapi ngeremnya juga, gue rasa gue keseringan kayak lagi cepet tiba-tiba ngerem kayak gitu kali ya. Makanya kampas remnya habis gitu. Gue juga gak ngerti kenapa, coba jelasin di bawah ya kalau tahu kenapa itu. Jadi maksud gue kagak ganti kampas rem sejauh ini lumayan banyak lah gitu loh. Itu perawatannya juga. Terus oh jangan lupa kalian, ini penting juga guys. Wih, Ninja boy, itu ninja hitam gitu. Nah itu platnya lebih parah lagi dari gua tuh depan, kalau kalian lihat tuh. Itu mau lihat apaan lu ya kan? Undertail gua masih aman bos, undertail gua masih enak dilihat. Itu lihat plat apaan begitu. Itu kalau ada polisi udah bukan ditilang lagi tuh, ditanya plat kamu di mana gitu. Ya kan? Tadi sampai mana? Oh, satu yang penting jangan sampai ketinggalan ya. Motor ini buat menjaga kualitas bodinya. Maksud gue kualitas bodi itu apa? Kayak di bodi motor kalian pasti ada stiker. Gue udah sering bahas nih. Gue tekenin lagi di sini. Motor kalian itu pasti banyak stiker dekal gitu maksudnya ya. Kalau lu nggak cuci motor lu, minimal kalau kata gue minimal sih mentok-mentok ya kalau lagi corona sebulan 2 bulan lah gitu ya. Maksudnya paling lama tuh kata gue 2 bulan. Masa motor nggak dicuci 2 bulan sih? Ya kan, motor dicuci gitu. Terus kalau nggak dicuci terus, lama-lama debunya tuh gumpel di stiker-stikernya, di pojok-pojoknya tuh bisa masuk gitu. Intinya bodi motor kalian itu kayak kejemur, nggak pernah dicuci. Intinya urusin lah bodi motor gitu loh, cuci motor, pakai detailing kit kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya dibilang wajib juga enggak ya, tapi saran aja, masukan kalau dari gua gitu. Kan beli motornya mampu gitu loh, masa ngerawatnya nggak mampu gitu kan. Perawatnya juga harus komitmen gitu guys, jangan asal beli terus ditinggal ya, kayak apa tuh gitu ya kan. Terus yang gua rutin lakuin itu panasin motor juga ya, karena kita lagi di masa-masa kayak gini nih, virus di mana-mana gitu ya. Mungkin ada dari kalian yang nggak bisa kerja atau jadi nggak pakai motor atau gimana ya, motornya jangan didiemin doang.
kalau nggak pergi, kalau nggak jalan sama sekali, minimal nih ya, dipanasin motor. Gue udah bahas juga tuh di video ini. Aduh, gue udah bahas-bahas, gue bahas lagi nih guys. Gue tekenin karena menurut gue ini penting banget gitu loh. Gue tekenin nih, kalau kalian nggak pakai motornya, dipanasin mesinnya, jangan didiemin berbulan-bulan. Itu mesin gimana nggak masuk debu, gimana nggak ini gitu loh. Waduh, ini kenapa tiba-tiba belok kiri? Coba di mobil 2. Tunggu dia belok dulu. Jadi maksudnya mesinnya tuh dipanasin gitu, jangan didiemin. Kalau kalian nggak keluar rumah selama sebulan, ya 2 minggu lah maksimal udah panasin kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih rutinitas gue ya. Maksudnya nggak ada yang berlebihan sampai kayak gimana. Paling yang gue mau tekenin di video ini paling kayak gitu, ganti kampas rem gitu. Coba kalau kalian belum beli motor ini, ya itu kalian harus tahu gitu loh. Motor ini tuh menurut gue kampas remnya termasuk cepet habis lah kalau kata gue. Ya walaupun nggak tahu ya, walaupun balik ke pemakaian kita juga sebenarnya kan. Tapi ya gitu. Maksud gue pakai juga nggak sampai yang kayak lagi jalan 100 tiba-tiba ngerem gitu kan, enggak. Gue makainya masih wajar lah gitu. Tapi remnya itu cepet habis kalau kata gue gitu loh. Buat kalian yang belum nonton juga, di video kemarin gue share juga tuh ada, gue udah ngebahas kondisi motor gue yang gue udah pakai 3 tahun, apa aja yang rusak, apa aja yang pernah rusak, kayak gitu udah gue bahas guys. Kalau belum silakan ke video yang itu ya. Video kali ini sih udah gitu aja rutinitas gue ya. Kayak kurang lebih yang tadi yang gue tekenin ya itu kampas rem. Terus cuci motor menurut gue penting walaupun sepele ya. Motor kayak gini harus dirawat guys, belinya aja bisa, masa rawatnya nggak bisa gitu kan. Udah itu aja yang kalian perlu ingat. Kalau kalian ngerasa terbantu sama video ini, boleh subscribe. Kalau nggak apa-apa deh di dislike, tapi bilang kenapa kalian nggak suka video ini, jadi gue bisa benerin video gue buat kedepannya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Komen kalian mau video baru tentang apa, nanti gue bahas kalau ada pembahasan ya. Gue tuh sebenarnya mau banget guys balasin komen kalian, tapi ya gitu, kadang-kadang gue juga sibuk gitu kan. Jadi kayak maksudnya sebisa mungkin gue jawab, sebisa mungkin kalau topiknya emang oke, banyak yang nanya, gue bakal bikin videonya. Kayak gitu aja guys. See you guys on the next video guys. Peace out.